Tataplah mataku. Tak ada ombak, tak ada angin. Debut Awaludin menghadap wali kelas dan minta dipindahkan tempat duduknya ke belakang. Alasannya, dia benci akan perlakuan sekolah, trio Bastardin, dan duo Boron pada 9 anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan Bastardin dan Boron yang suka menindas Salut. Tak terima Debut melihat ketidakadilan di muka bumi ini. Mohon maklum kawan, Debut itu orangnya memang idealis, mungkin karena dia anak seorang montir sepeda. Usah cemas, Tap. Mulai sekarang, Bastardin dan Boron tak akan berani lagi meninju mukamu, sebab aku akan membelamu secara habis-habisan. Terima kasih, Bud. Aneh, sejak kehadiran Debut, ibarat cerita di buku anak-anak, para penghuni bangku belakang itu menjelma menjadi semacam 10 sekawan. Mungkin agak kurang cocok sebab biasanya sekawan-sekawan itu paling banyak hanya 5. Jika 10, mungkin lebih cocok disebut gerombolan. Lagi pula, sulit 10 sekawan dibuat cerita. Pengarang yang tak kuat mentalnya akan mundur, sebab bukan main sulitnya mengingat nama 10 orang itu. Macam orang main voli, tak ada ombak, tak ada angin pula, mereka menyetor tangan ke tengah. Tumpuk menumpuk tangan, menghempaskan tangan-tangan itu sambil berteriak tak jelas. Intinya mereka siap menghadapi geng Bastardin dan geng Boron. Rupanya Debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya kualitas memimpin. Mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Dia mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling tuduh dan bertengkar sesama mereka. Sekarang mereka lebih kompak, termasuk dalam hal menyontek. Kemana-mana kini mereka selalu bersama, bersukacita nonton dangdut di lapangan kota yang sebenarnya dilarang guru, atau diam-diam menonton film di bioskop. Terkikik-kikik mereka dalam bioskop, mereka bodoh tapi gembira. Seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, kata Nihe. Iya, seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, boy, sambung Junilah. Supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron, boy. Iya, boy, supaya kita tak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron, boy, sambung Junilah. Jumlah kita 10, banyak, kompak, kuat. Takkan berani lagi Bastardin dan Boron sama kita, kata Sobri nyaring suaranya. Aku siap tempur, sambung Honorun. Aku juga, sambung Dinah. Selangkah pun aku tak akan mundur, awas mereka kali ini. Tak sabar Tohirin mau menggosrok Bastardin dan Boron. Melawan atau dilawan. Kalau bicara, Handai memang suka pakai kata-kata mutiara. Lawan, ini saatnya kita melawan, sambut Rusip sambil mengacungkan tinjunya. Mereka pun menyatukan tangan lagi semacam tim voli habis melakukan smash geledek, lalu berteriak tak jelas sambil menghempaskan tangan mereka. Siang itu saat pulang sekolah tiba-tiba tak tahu dari mana Bastardin, Jamin, dan Tarip mengadang 10 sekawan. Gawat, Boron dan Bandar juga bergabung dengan mereka. Maka mereka macam kawanan singa dan kawanan serigala bekerja sama mengepung ayam-ayam kampung. Oh, jadi kalian sudah punya geng juga ya sekarang, gertak Bastardin. Siapa kepala geng kalian? Siapa yang paling jago? Bentak Boron. Tohirin, jawab Sobri nyaring. Honorun, tuduh Tohirin. Dinah, tuduh Honorun. Rusip, tuduh Dinah. Nihe, tuduh Rusip. Gusimu, Sip. Nihe tak bisa menunjuk orang lagi, sebab ketika dia menoleh ke belakang tak ada siapa-siapa lagi. Kawan-kawannya sudah sejak tadi kabur menyelamatkan diri. Tak ambil tempo, Nihe sendiri ambil langkah 1000. Tinggallah Salut yang telah dikepung karena dia memang sasaran dan Debut Awaludin yang bertekad membelanya. Aku Debut Awaludin, pemimpin 10 sekawan. Berdiri kau di belakang Kulut, Salut bergeser ketakutan, lalu berlindung di belakang Debut. Pukul, pukul, teriak Bastardin. Serentak Jamin, Tarip, Boron, dan Bandar menyerbu Salut, lalu memukulinya bertubi-tubi.
Debut menyingsingkan lengan baju siap bertinju untuk menyelamatkan Salut. Namun yang terjadi kemudian adalah Salut yang sibuk menyelamatkan Debut. Alhasil esoknya Salut ke sekolah dengan bibir doer, kepala benjol, muka bengkak-bengkak, hidungnya yang kemarin macam jambu air pagi ini macam jambu bol akibat kena ghostrot trio Bastardin dan duo Boron. Namun sulit dibuktikan pemukulan telah terjadi sebab wajahnya memang aslinya berbongkol-bongkol. Lagi pula Bastardin dan Boron selalu mengancam kalau Salut buka mulut di depan guru-guru, nasibnya akan lebih sial. Adapun Debut Awaludin, matanya berubah menjadi macam 2 butir sawo matang, kena begal trio dan duo itu. Dia tak mau melaporkan hal itu pada guru, bukan karena dia takut diancam Bastardin dan Boron, melainkan karena dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, sebab dia idealis. Setiap melihat Salut, Bastardin dan Boron selalu berteriak, "Pukul, pukul!" Ancaman itu lambat laun menjadi trauma baginya. Kerap dia terbangun malam-malam karena bermimpi buruk mendengar Bastardin dan Boron berteriak, "Pukul, pukul!" Kian hari, Bastardin dan Boron kian brutal pada Salut karena percaya pada anggapan mistik segelintir orang udik bahwa semakin macam setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa orang semacam itu terkutuk pembawa sial untuk kampung, sehingga harus dimusuhi bahkan diusir. Hantu akar, demikian Bastardin mengejek Salut setiap kali melihatnya. Kerap pula Salut dikata-katainya, "Asbak, asbak," sebab diapakan saja dipukuli, dipanas-panasi, diejek-ejek, dilempari, Salut diam saja macam asbak. Tak pernah sekalipun dia melawan. Hal itu justru membuat Bastardin dan Boron makin jengkel padanya. Sesungguhnya selalu ada lelaki dalam setiap lelaki. Lelaki di dalam diri Bastardin dan Boron adalah lelaki jahat. Lelaki dalam diri Salut adalah lelaki lembut yang baik hati. 5 bulan, 2 minggu, 4 hari Sersan, kata inspektur sambil memandang lesu papan tulis statistik kejahatan. Sersan tahu telah selama itulah tak terjadi tindakan kejahatan di kota Belantik. Jika ingin lebih detail, Sersan malah tahu bahwa sampai hitungan jamnya saat dia dan inspektur membekuk seorang pencuri sepeda di tempat parkir kantor Satpol PP tempo hari. Suasana makin sepi karena tahun ajaran baru telah lewat, sehingga tak ada anak-anak muda datang ke kantor polisi untuk minta dibuatkan surat kelakuan baik. Senyap yang ada hanya 2 polisi yang melamun dibuai lagu-lagu dangdut dari HP kecil dan inspektur. "Ngomong-ngomong Sersan, apakah waktu sekolah dulu cita-citamu memang mau jadi polisi?" "Siap, tidak komandan." "Oh, mau jadi apa Sersan?" "Siap, mau jadi penyanyi komandan." "Ai, mantap sekali. Lantas apa yang terjadi dengan cita-citamu itu Sersan?" "Siap, gagal komandan." "Mengapa gagal Sersan?" "Siap, suara kurang bagus komandan." "Sekarang apakah kau senang menjadi polisi Sersan?" "Siap, senang bukan kepalang komandan." "Bagus, dalam hidup ini kita tidak selalu mengerjakan apa yang kita cintai, namun kita dapat belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Bukan begitu Sersan?" "Siap, bukan begitu Dan." Hanya orang-orang yang ikhlas yang dapat melihat kemuliaan dari pekerjaannya Sersan. Mereka yang tak melihat kemuliaan itu takkan pernah mencintai pekerjaannya. Menegakkan hukum adalah pekerjaan yang mulia Sersan. "Siap Dan, namun penegak hukum haruslah penuh aksi Sersan," kata inspektur sambil berdiri. "Siap Dan, polisi tak boleh duduk diam saja. Polisi itu tidak hanya mengetik dan menekan surat. Polisi harus mengintai, mengungkap, mengendap-endap, menginjak gas, mengejar, menikung, mengepung, menyergap, membekuk, dan akhirnya memborgol. Itulah sejatinya polisi." "Siap, memborgol komandan." Pada saat itulah seorang bermotor menikung deras sekali menuju kantor polisi. Belum benar-benar turun dari motor, orang itu berteriak, "Ada perampasan motor, Pak!" Kaget
bukan buatan inspektur. Akhirnya, perampokan motor. Sersan terlompat dari tempat duduknya. Iya pak, motor dirampas di pasar becek. Apa kataku Sersan? Pencurian kendaraan bermotor. Ini saatnya beraksi. Siap komandan. Tanpa diperintah, Sersan menarik bangku. Berdiri di atas bangku itu meraih penghapus dan kapur, lalu menghapus angka di belakang poin pencurian kendaraan bermotor di papan tulis, menggantinya dengan angka 1. Pecah telur, komandan. Ai, tunggu dulu Sersan, kejadian masih belum jelas. Dengan lesu Sersan menghapus angka 1 itu, lalu menggantinya lagi dengan angka 0. Berikutnya, terbirit-birit inspektur berlari menuju motor bebek tuannya. Tergopoh Sersan di belakangnya, tiba-tiba inspektur berbalik. Notes, pistol, borgol, kacamata, semua ketinggalan. Tapi itu komandan sudah pakai kacamata. Ini kacamata baca Sersan, yang ketinggalan kacamata Syarukan. Komandan mengambil barang-barang yang ketinggalan itu. Sejurus kemudian, kedua polisi yang hebat itu telah melesat di jalan raya. Tampaklah pemandangan unik, sebab Sersan tampak terlalu besar di boncengan motor bebek mungil komandannya. Inspektur sendiri berbobot berat. Motor bebek tahun 80-an itu berdengik-dengik. Namun gagah bukan main inspektur dengan kacamata besar Syarukannya itu. Tiba-tiba, wush, motor pelapor tadi melewati mereka sederas angin ribut. Motor bebek inspektur memang telah ada sejak zaman dangdut, masih bernama irama melaju. Maka tak bisa melaju kencang. Yang dapat inspektur dan Sersan lakukan hanya menundukkan tubuh agar motor lebih deras. Akhirnya, mereka tiba di TKP. Pelapor dan orang-orang telah menunggu mereka sejak tadi. Inspektur melangkah menuju ke kerumunan itu. Adapun Sersan tak ambil tempo, langsung membalut TKP dengan pita kuning, mulai dari warung kopi Mariati kawin lagi di sebelah sana, lalu keliling ke sepeda-sepeda itu, lalu berputar melewati pot-pot bunga, lalu melewati 2 pohon kersen, lalu memutari 2 gerobak tukang gorengan, lalu melewati orang-orang yang berkerumunan itu, lalu melintas di depan lelaki rombeng yang suka tersenyum sendiri itu, lalu meliuk-liuk di antara pagar, lalu lewat pohon kersen lagi, dan akhirnya ditambatkan di tiang listrik. Centang perenang pita kuning kesana kemari. Inspektur mendekati Sersan. Pita itu dibeli dengan uang rakyat Sersan. Usah kau boroskan sembarangan saja, bisik inspektur. Oh, maaf Dan. Sersan membuka lagi balutan pita, membuatnya menjadi ringkas. Inspektur mendekati seorang ibu yang wajahnya pucat. Terbata-bata ibu itu berkata bahwa motor bebeknya telah dilarikan orang. Orang itu sempat diteriakinya maling, tapi tetap nekat. Sangat jarang kejahatan terjadi di Belantik. Sehingga ibu itu syok berat. Belum-belum inspektur sudah jengkel. Dia paling tidak suka begal nekat yang tak tahu sopan santun begitu rupa. Prihatin dia melihat si ibu korban yang kini berurai air mata. Lalu inspektur berpikir untuk melakukan sesuatu yang sudah sangat lama ingin dilakukannya. Oh, akhirnya didapatnya kesempatan emas itu. Sungguh beruntung. Dibukanya kacamata hitam Syarukannya lalu berkata, "Tatap Bu, tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan itu atas nama Pusara." Belum selesai kalimat itu, si ibu terkulai lalu pingsan. Ibu diangkat orang-orang ke emperan toko, disandarkan dan dikipas-kipasi. Inspektur minta informasi kiri kanan. Seorang bocah perempuan sambil acuh tak acuh mengunyah permen lollipop bilang bahwa dia melihat semua kejadian perampasan itu. Inspektur mencatat keterangannya di notes. Sempat terhambat sebab pulpen sudah lama tak dipakai untuk mencatat kasus. Pulpen dicoret-coretkan dulu di jok motor dekat situ supaya bisa lancar. Dari bocah lollipop didapat ciri-ciri pelaku. Tak ambil tempo, bergegas inspektur menuju motor bebeknya. Tergopoh Sersan mengikutinya. "Maaf Sersan, aku mau melakukan pengejaran berkecepatan tinggi. Keadaan bisa berbahaya.
Kau terlalu gendut. Kalau kau kubonceng terlalu berat badan, motor bebek tak akan dapat mencapai kecepatan maksimum. Kau bantu mengipas-ngipasi ibu itu saja ya." "Siap, mengipasi, komandan." Setelah diengkol 11 kali, akhirnya motor bebek itu hidup. Pemandangan selanjutnya macam di film. Berdesing motor Inspektur Polisi Abdul Rajali di jalan raya. Kecepatannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mencemaskan. Karena paling tidak 35 km per jam. Inspektur mau melintir gas, tapi tak ada lagi yang bisa dipelintir. Gas sudah pol. Yang bisa dilakukannya hanya menundukkan badan untuk mendapat efek aerodinamika. Namun sekonyong-konyong begal tak berpendidikan sesuai gambaran bocah lollipop tadi meluncur dengan tenang ke arah sebaliknya, menuju pasar bebek. Inspektur ngerem mendadak. Bukan main, debu jalanan mengepul akibat ban motor yang berdercit dan mengesot begitu rupa. Balik kucing, Inspektur menuju pasar bebek, mengejar begal sialan itu. Apa yang terjadi kemudian telah diduga Inspektur, sebab telah sering terjadi bahwa saking amannya belantik kota naif tanpa dosa, kerap orang meninggalkan kunci di motor. Seorang bapak tua keliru mengambil motor ibu korban itu. Ia mirip motornya. Diteriaki maling, bapak yang sudah tak jelas pendengarannya itu tak hirau, melenggang saja si dia. Akhirnya Inspektur dan Sersan kembali kantor dengan tangan hampa. Pelan mereka naik motor bebek dengan perasaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dinas hari ini mereka akhiri dengan tetap meninggalkan angka 0 pada poin pencurian kendaraan bermotor. Sedikit mengecewakan memang, namun Inspektur senang. Sebab itulah aksi terhebatnya selama 2 tahun bertugas di Belantik. Satu aksi yang mengandung unsur informasi dari masyarakat, pengejaran berkecepatan tinggi di jalan raya, dan curiga salah alamat. Lebih dari segalanya, Inspektur gembira karena sempat mengucapkan kalimat syahrukan untuk membesarkan hati korban kejahatan, meskipun kalimat tak sampai selesai. "Ah kawan, usahlah risau dalam menjalani hidup ini, sebab lain waktu lebih beruntung." Deja vu. Peluit menyemprit-nyemprit, sirena meraung-raung. Petugas membentak-bentak, para pedagang kaki lima lekas mengemasi dagangan. Secepat kilat. Jika ada olimpiade berkemas paling cepat, pasti mereka juara. Dalam hitungan detik, dagangan yang berserakan telah berada di dalam tas atau di dalam taplak yang tadi dipakai untuk menggelar barang-barang itu. Taplak itu lalu menjelma menjadi gerombolan. Dalam hitungan detik pula, profesi mereka berubah dari pedagang kaki lima menjadi pelari jarak menengah. Berhamburan mereka berlari kena usir petugas. Terpelecat mereka ke perapatan jalan dan gang-gang pasar. Cemas barang dagangannya kena sita. "Dinahkah itu?" tanya Sobri dalam hati. Dari balik kemudi mobil tangki septik demi melihat pedagang yang terbirit-birit sambil menggendong gerombolan besar itu. Memang sudah berkali-kali para pedagang itu diingatkan Satpol PP agar jangan berdagang di situ, sebab Presiden mau berkunjung ke Belantik dan akan lewat di jalan situ. Mereka tak belajar dari pengalaman orang lain. Mana boleh orang kecil kurang ajar sama Presiden. Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinahlah yang pertama mohon diri dari SMA. Alasannya bukan karena dia terlalu murah senyum, atau terlalu banyak angka merah di rapor, atau terlalu sering dihukum berdiri di sudut kelas oleh ibu desimal karena tak becus matematika. Tapi dia berhenti dari sekolah dengan hormat atas permintaan sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun, kecuali tekanan ekonomi. Karena tak ada harapan di sekolah, Dina bekerja membantu usaha ayahnya berdagang mainan anak-anak di kaki lima.
Episode berikutnya dia menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya. Punya empat anak. Suatu ketika suaminya itu jatuh sakit sehingga Dina harus menafkahi 4 anak dan suami. Jungkir baliklah Dina berdagang mainan di kaki lima. Kerap dia diuber-uber polisi Pamong Praja. Kadang kala putri sulungnya Aini membantunya. Dina juga suka mengajak kawan lamanya Sobri kalau mau ngobrol dagangan, sebab Sobri bisa berteriak nyaring tanpa perlu pakai mic. Dina dan 4 anaknya itu tinggal di rumah petak di belakang pasar Impres, tipikal hunian para pedagang kecil. Setiap malam putri-putri kecilnya harus menyingkirkan barang-barang dagangan sekadar untuk menemukan sedikit tempat untuk belajar atau untuk tidur. Hidup mereka yang sudah megap-megap semakin morat-marit setelah suaminya tak bekerja. Maka anak-anak itu tak pernah punya cita-cita sebab mau belajar saja susah. Perlengkapan sekolah selalu tak lengkap dan saban hari tak ada hal lain selain soal berjuang menyambung hidup. Dina sendiri pesimis akan pendidikan anak-anaknya. Bukan karena soal biaya, tapi seperti dirinya, tampak benar anak-anaknya tak punya bakat sekolah. Di rapor mereka selalu ada angka merah. Anak-anaknya selalu berada di bawah bayang-bayang tak naik kelas. Yang paling merosot sekolahnya justru si sulung Aini itu. Nilai-nilai rapornya sama mengharukannya macam nilai-nilai rapor ibunya dulu. Dan dia mengalami hal yang persis dialami ibunya waktu sekolah dulu, yaitu mendapat angka merah matematika sejak dari rapor semester pertama kelas 1 SD hingga SMA. Angka merah lekat di mata pelajaran matematika itu macam balok di lengan kopral. Tak mau pergi-pergi. Konon nasib manusia bersifat melingkar, sebab bakat dan kelebihan pandai menurun. Demikian pula kiranya segala kekurangan. Seperti ibunya, Aini pun mengalami sakit perut yang aneh setiap kali menghadapi pelajaran matematika. Dia sekolah di SMA yang sama dengan ibunya dulu dan diajar guru matematika yang sama pula, Ibu Desi. Seorang guru matematika jaminan mutu tapi keras macam serdadu. Persis seperti dialami ibunya, selama pelajaran berlangsung, jantung Aini ngap-ngap. Keringatnya bersimbah. Dia sama sekali tak paham apa yang dijelaskan Bu Desi. Semakin jauh pelajaran, semakin dia bingung. Berdiri di sudut, bentak Ibu Desi mal. Di sudut itulah Dina lebih banyak menghabiskan waktunya selama pelajaran matematika. Dejavu. Dina sendiri maklum akan keadaan itu. Sebab dari keluarganya maupun keluarga suaminya memang tak pernah ada riwayat akademik. Mereka adalah keluarga pedagang kecil atau pedagang bergerobak yang rata-rata hanya berijazah paling tinggi SMP atau MTS. Mereka berjualan di pinggir jalan, kaki lima, emper-emper toko. Terimbas hawa pesimis ibunya akan sekolahnya, si sulung Aini malah lebih pesimis lagi. Dia jauh dari hal-hal berbunyi ranking. Umpama kategori murid terbaik dilebarkan sampai 300 pun, Aini tetap tidak masuk. Sebaliknya, umpama ada kategori 20 murid yang paling berpotensial tak naik kelas, nama Aini nomor 1. Jika guru-guru bertanya di kelas soal cita-cita, murid-murid lain berebut menunjuk, Aini sendiri yang menunduk. Karena dia sudah pasrah di kader ibunya untuk menjadi pedagang kaki lima mainan anak-anak, melanjutkan usaha keluarga. Sebenarnya waktu baru masuk SMA dulu, Aini sempat punya cita-cita, yaitu ingin menjadi juru taksir kantor gadai. Mungkin karena sering melihat orang tuanya bergadai jika kesulitan membeli beras. Terkesan dia pada keahlian juru taksir yang bisa menaksir nilai benda rongsokan apa saja hanya dengan sekali lirik. Namun kemudian cita-cita itu dibatalkannya sebab situasi menyebabkannya tak mungkin bercita-cita. Bahkan ingin menjadi
juru taksir saja terlalu tinggi baginya. Cita-cita adalah benda mahal yang tak terjangkau Aini. Lalu ayahnya yang sangat dekat dengannya tak ada ombak, tak ada angin, tiba-tiba jatuh sakit. Sakitnya aneh, yaitu mulainya kejang-kejang, lalu sesak napas. Apa yang diinginkan ayahnya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Misalnya, ayahnya sebenarnya mau minum teh, tapi mulutnya mengucapkan ingin makan. Atau mengucapkan mau minum teh, tapi sebenarnya mau mendengarkan radio. Setelah itu biasanya kejang lagi, lalu sesak napas, lalu pingsan, lalu dilarikan ke puskesmas. Kalang kabut Aini dan ibunya. Kata seorang perawat di rumah sakit umum, hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayah Aini itu. Dokter ahli ada di ibu kota provinsi. Dina diberi resep. Jangankan ke ibu kota provinsi untuk berobat pada seorang dokter ahli. Menebus resep itu saja Dina tak mampu. Bahkan untuk berangkat ke ibu kota kabupaten membawa suaminya ke rumah sakit umum, Dina harus berutang pada tetangganya. Maka si suami dirawat di rumah. Aini menyediakan diri untuk berhenti sekolah dulu demi merawat ayahnya yang sangat disayanginya itu. Setia dia 24 jam di samping ayahnya, disertai harapan yang timbul tenggelam dan satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Penyakit apakah yang menimpa ayahnya itu? Mengapa begitu menyedihkan keadaannya? Seorang lelaki segar bugar yang masih tertawa-tawa memboncengkannya naik sepeda beberapa hari sebelumnya, yang setiap pulang tak pernah lupa membawa benda-benda kecil apa saja untuknya dan adik-adiknya, walau hanya beberapa butir gula, tiba-tiba terkulai sakit macam tak punya tulang belulang, gemetar sepanjang waktu, simpang siur antara keinginan dan ucapan, diobati apa saja tak mempan. Penyakit apakah ini? Teringat Aini akan kata-kata perawat di rumah sakit umum itu, bahwa hanya dokter ahli yang bisa tahu penyakit ayahnya itu. Dokter ahli siapakah mereka? Di manakah mereka? Mereka bak pengejauhan tahan sesuatu yang asing dan jauh bagi Aini, sesuatu yang tak terjangkau. Kini Aini mengurus semua keperluan ayahnya. Waktu dulu dia baru menungguinya, ayahnya sempat bertanya, "Mengapa tak sekolah ini?" "Oh, aku libur dulu ayah. Ibu harus berjualan untuk membeli beras. Usah cemas, semua bisa diatasi. Ayah cepat sembuh saja." Ibu dan ayahnya berusaha mengembalikan Aini ke sekolah, tapi dia berketetapan hati untuk merawat ayahnya. Minggu berikutnya, ayahnya sudah sulit berkata-kata, tapi dari pandangan matanya, Aini tahu ayahnya masih menanyakan soal sekolahnya. "Usahlah risau ayah, sekolah bisa ditunda. Aku di sini untuk ayah, takkan kemana-mana. Ayah cepat sembuh saja." Kenyataannya, keadaan ayahnya semakin parah. Namun setelah 7 bulan terus-menerus merawatnya, Aini gembira bukan main karena ayahnya tampak membaik. Kian hari dia kian segar, matanya yang telah lama redup, hidup lagi, bersinar lagi. Siang itu ayahnya menyebut radio. Aini menyalakan radio. Ayahnya tersenyum. Aini melonjak-lonjak girang. Berarti apa yang diucapkan ayah dan yang sebenarnya diinginkannya sudah cocok. Yang membuat Aini melonjak-lonjak girang adalah setelah berbulan-bulan, itulah untuk kali pertama ayahnya tersenyum lagi. Aini takjub dalam gembira sampai menggigit tinjunya sendiri. Susah payahnya selama 7 bulan penuh merawat ayahnya telah menunjukkan hasil. Dia ingin terus mengurus ayahnya sampai sembuh. "Aku akan berhenti sekolah ayah, akan ikut ujian persamaan saja nanti untuk mendapat ijazah SMA, asalkan ayah sembuh." Ayahnya tersenyum. Aini melonjak-lonjak lagi. Namun sore itu ayahnya sesak napas lagi, lalu pingsan. Waktu itu Aini hanya sendiri karena ibunya sedang berdagang. Ambulans tergopoh-gopoh datang. Puskesmas sudah sepi saat mereka tiba. Ayah Aini dimasukkan ke ruang IGD. Dari luar Aini melihat beberapa perawat menekan alat-alat pacu jantung di dada ayahnya. Sudah sering Aini melihat hal itu terjadi pada ayahnya. Dia menyingkir dan duduk menunggu di bangku panjang di luar ruangan.
Dia demikian gugup sehingga berbunyi gemerentak bangku panjang itu. Kesepian. Salut mengawali langkahnya di SMA itu sebagai anak yang sering dipukuli dan mengakhirinya sebagai anak yang babak belur. Sekolahnya hanya sampai kelas 2 SMA karena dia tak kuat menghadapi kebrutalan trio Bastardin dan duo Boron. Terpukul raganya, tertindas jiwanya oleh para pembuli itu. Kekompakan 10 sekawan itu ternyata hanya diteriakan di mulut demi menguat-nguatkan nyali, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang penakut. Kenyataannya, kecuali debut Awaludin, tak ada yang berani melawan keberingasan para pembuli itu. Sejak kecil, 10 sekawan itu adalah kawanan yang lemah, bodoh, selalu bertengkar dan saling tuduh. Hingga dewasa sekarang, mereka tetap begitu. Salut kini bekerja serabutan, benar-benar hanya menjual tenaga. Dia biasanya mengerjakan pekerjaan buangan yang orang lain tak mau atau tak sanggup mengerjakannya. Misalnya, menguras tangki septik dan semua pekerjaan yang bersifat menggali. Misalnya, menggali parit, sumur, atau lubang kubur. Musim kemarau dan musim banyak orang mati adalah masa panen baginya. Salut adalah lelaki penyendiri, dan itu bukan karena pilihan. Jika sedang tak bekerja, duduk termangu dia di ambang jendela di rumah dengan stiker bertulisan megah melingkar yang tertempel di pintunya. Rumah Bantuan Desa. Dia telah ditinggalkan siapapun. Kedua orang tuanya telah tiada. Saudara-saudaranya terpencar-pencar di mana-mana di Sumatera. Salut selalu dilanda kesedihan karena dia kesepian. Resolusinya setiap awal tahun adalah ingin dapat istri. Tahun datang dan pergi, resolusi tinggal resolusi. Nihe lain cerita. Dia yang keras kepala, selalu membantah, selalu mungkir dan mangkir. Akhirnya dipensiun dinikan dari sekolah oleh Ibu Triwulan. Demi kesetiaannya pada Nihe, Junilah pun mendrop outkan dirinya sendiri. Mereka lantas bekerja menjadi pelayan di warung kopi dan tak betah selalu berpindah-pindah. Sebab Nihe suka berkelahi dengan majikannya. Kalau Nihe dipecat, Junilah juga minta dipecat. Kini Nihe dan Junilah bekerja di CV Klino, sebuah usaha cleaning service yang aneh tapi nyata dimiliki oleh murid yang dulu paling jorok, Rusip. Episode berikutnya, Junilah 4 kali kawin cerai dan punya 4 anak dari 4 suami berbeda. Adapun Nihe tetap sendiri. Sering dia patah hati, sehingga tak mau lagi menghitungnya. Baginya, semua lelaki di dunia ini patut dijejer di muka regu tembak. Sobri, Tohirin, dan Handai secara gentleman mengundurkan diri dari SMA. Setelah diminta berhenti secara baik-baik oleh pihak sekolah sebab mengalami tidak naik kelas berkali-kali di luar batas kewajaran. Terutama Sobri, yang jika melanjutkan sekolah bisa memecahkan rekor dunia sebagai siswa yang paling sering tidak naik kelas. Sobri kini bekerja sebagai sopir mobil tangki septik. Sesekali membantu Dina mengobrol dagangan di kaki 5 dengan memanfaatkan suaranya yang keras macam orang bicara pakai corong toa. Pekerjaan Tohirin sekarang adalah kuli pelabuhan atau pekerjaan apa saja yang disuruh Syah Bandar, termasuk membeli rokok. Maka secara umum dapat dikatakan dia adalah kacung kampret untuk segala urusan tidak penting di pelabuhan. Debut Awaludin out pula dari SMA karena kehilangan makna hidup ini, sebab kawan-kawannya tidak ada lagi, sehingga tak ada yang bisa diperjuangkan dan dibela. Sekarang dia bernafkah dengan membuka kios buku. Berjualan buku di negeri yang penduduknya tidak suka membaca adalah tindakan heroik. Namun debut yang idealis ingin mencerdaskan kehidupan rakyat dan mencerdaskan kehidupan pemerintah. Kehidupannya sendiri morat-marit. Untuk membesarkan hatinya sendiri, karena kios bukunya selalu sepi, debut menamai kios bukunya itu kios buku heroik.
Hanya Honorun dan Rusip yang tamat dari SMA itu. Nama adalah Doa. Honorun sekarang menjadi guru honorer di bidang olahraga dan tak berhenti memproduksi anak. Adapun Handai, sesuai namanya itu, menghamburkan demikian banyak waktu hanya untuk berandai-andai. Handai sendiri senang menyebut dirinya partikelir, yakni orang yang tak terikat pada apapun dan sesekali bekerja sesuai kedamaian hati. Kenyataannya, dia lebih banyak berdamai dengan segelas kopi susu di warung kopi Mariati kawin lagi sambil berandai-andai menjadi orang kaya, orang terpandang, dan punya istri semlohai macam di reklame jamu kuat. Hidupnya dilanda ilusi kemegahan tingkat parah. Banyak yang bilang Handai akan segera check-in di panti rehabilitasi kejiwaan kabupaten. Bang, katanya kepada Bang Duk, orang kampungan pemilik warung kopi kuli. Ada apa, Dai? Seandainya abang punya duit 1 miliar, abang mau beli apa? Aku tak akan beli apa-apa, Dai. Oh, aku akan membangun, Dai. Membangun apa, Bang? RSJ, Dai. Sekonyong-konyong Handai hilang tak tahu rimbanya, namun tak ada yang mencarinya, bahkan keluarganya tak mencarinya. Ada setahun dia raib, sekonyong-konyong dia muncul lagi di Belantik. Sayang anak, berteriak-teriak Dina menjajakan mainan anak-anak di kaki lima di pelabuhan, demi melihat para penumpang berbondong-bondong turun dari kapal feri. Oleh-oleh, sayang anak, ngek-ngok. Dina menarik perhatian dengan memencet-mencet mainan balon. Tertawa geli Handai melihatnya. Dia sengaja tak menyapa Dina, tapi Dina langsung mengenalinya. Ai, kaukah itu, Ai? Kedua sahabat lama itu berjumpa lagi. Dari mana saja kau, Dai? Merantau, nah. Kerja. Mantap sekali. Kerja apa, Dai? Handai tersenyum penuh rahasia sambil mengambil kartu nama dari saku kemejanya, lalu menyodorkan kepada Dina. Terbelalak Dina melihat kartu nama itu. Handai Tolani, pembicara motivasi. Aini cita-cita dokter. Kini ayah Aini dirawat di rumah. Dengan berbagai cara, Aini dan ibunya saling mengatur waktu untuk menjaga sang ayah karena Dina memaksa Aini untuk kembali sekolah. Selama 7 bulan terpaksa tak sekolah demi merawat ayahnya, Aini terlalu banyak ketinggalan pelajaran. Akibatnya, saat mengikuti ujian kenaikan kelas, nilai-nilainya rontok. Aini tak naik kelas. Kawan-kawannya berbondong-bondong naik kelas ke kelas 2 SMA, dia tetap mendekam di kelas 1. Akan tetapi, beberapa hari setelah pembagian rapor yang menyatakan Aini tak naik kelas itu, ibunya melihat keanehan pada anaknya itu, yakni sekonyong-konyong Aini punya kebiasaan baru, membaca buku. Pulang dari sekolah, dia langsung membaca buku di samping ayahnya yang terbaring lemah. Tak pernah buku lepas dari tangannya. Dia duduk membaca di pojok situ, di antara tumpukan mainan anak-anak jualan ibunya. Lebih sering sambil menunggui ayahnya yang sakit, sering dia membacakan rumus-rumus matematika itu dengan ayahnya, walaupun ayahnya tak bisa bicara, tak bisa merespon apapun. Ini namanya rumus Pitagoras, ayah, dan sedikit pun aku tak mengerti. Aku hanya tahu namanya saja, kata Aini sambil tersenyum. Ayahnya tak merespon sedikit pun. Demikian tekun Aini membaca dan belajar matematika, sehingga apapun yang lewat di depannya, ibunya, adik-adiknya, ayam, kucing, cecak, tak dihiraukannya. Tak pernah Dina melihat Aini seperti itu sebelumnya. Dia nyaris tak bergerak. Dia membaca dan mencatat-catat hingga jauh malam. Sering ibunya mendapatinya jatuh tertidur dengan buku matematika tertelungkup di atas wajahnya. Di samping, di depan di mana ayahnya terbaring tak berdaya. Esoknya Aini bangun subuh, dia membaca sebelum dan sesudah sholat subuh. Dia membaca sambil berjalan kaki ke sekolah. Dia terus membaca saat membantu ibunya berdagang mainan anak-anak, bahkan saat melayani pembeli. Libur sekolah, Sabtu dan Minggu, Aini telah menunggu di depan pintu perpustakaan daerah sebelum perpustakaan itu buka. Dia baru pulang saat perpustakaan itu tutup.
Dia pulang membawa banyak sekali buku. Dipakainya kartu perpustakaan kawan-kawannya agar dapat meminjam lebih banyak buku. Terpana Dina melihat Aini sekarang sangat rajin belajar, karena dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin malas belajar. Aini malah sebaliknya. Dia belajar seakan tak ada hari esok. Jam istirahat, kawan-kawannya bermain-main, Aini tetap di kelas untuk membaca dan mencatat-catat. Dulu, dia lebih banyak diam dan menunduk saja jika ditanya guru, sehingga guru-guru malas bertanya padanya. Kini keadaan berbalik. Aini minta tempat duduknya dipindahkan ke depan, dan giliran dia memberondong guru-guru dengan pertanyaan sampai pusing mereka dibuatnya. Berulang kali Ibu Desi menjelaskan hal yang sama dan mengatakan bahwa pertanyaannya remeh sekali. Kini, kita ini sudah bicara vektor, boy. Pertanyaanmu masih hitung akar-akaran begitu. Pertanyaan anak SMP itu, malu ah. Aini tak peduli, dan Aini tak malu-malu. Dia bertanya apa saja yang mau ditanyakannya, apa saja yang terbesit dalam kepalanya lebih tepatnya. Baginya matematika adalah bebek yang meluncur dengan deras dan harus ditembak cepat-cepat, kalau tidak ketinggalan kereta. Tak jelas sedikit saja, Aini langsung tunjuk tangan untuk bertanya. Tiada jeda. Dia sangat aktif dan mendominasi 2 jam pelajaran matematika dengan kebodohannya. Dicibir kawan-kawannya dari belakang. Wajar saja dia tak naik kelas. Aini pura-pura tak mendengar. Karena kenyataannya, semakin Ibu Desi menjelaskan, semakin Aini tak mengerti. Dia tersesat dalam rombongan angka yang memenuhi papan tulis. Lambang-lambang aneh macam kecambah dan rumus-rumus yang saling taut-menaut. Dia gugup melihat Ibu Desi mulai menulis soal. Dia panik melihat tahu-tahu tanpa permisi angka itu sudah muncul di situ. Dari mana angka itu tadi datangnya? Dia semakin bingung melihatnya. Sekonyong-konyong Ibu Desi sudah menarik garis dan menulis satu solusi atas hitung-hitungan yang kocar-kacir itu. Aini merasa gelap. Karena itu, untuk kali ke-35, dia bertanya lagi. Usai pelajaran matematika, Ibu Desi kembali ke ruang guru. Aini masih penasaran. Dikejarnya guru matematika itu ke ruang guru. Ibu juga mau istirahat, Aini. Kau pikir anggota DPRD saja yang mau istirahat? Lalu sore itu, anak Ibu Desi bilang padanya, Bu, ada anak itu lagi. Ibu Desi mengintip dari balik tirai. Anak perempuan itu berdiri di bawah pohon nangka di pekarangan. Tangan kirinya membekap buku-buku di dadanya. Tangan kanannya memegangi perutnya. Bilang, ibu lagi tidur siang, tak bisa diganggu. Anak Ibu Desi membuka pintu, menghampiri anak itu dan mengatakan pesan dari ibunya. Sudah berkali-kali hal itu terjadi. Ibu Desi tak pernah mau menerima anak itu. Anak itu pergi. Dari ambang jendela, Ibu Desi melihatnya melangkah. Lama dipandingnya anak itu. Aini, kembalilah. Ibu sudah bangun, boy. Kembali sini. Aini berbalik, tersenyum lebar lalu tergopoh-gopoh berlari kembali ke rumah itu. Di dalam rumah itu, Ibu Desi bertanya mengapa Aini memegangi perutnya. Aku sakit perut, Bu. Sudah diobati? Tak ada obatnya, Bu. Sore itu untuk kali pertamanya Ibu Desi mau menerima Aini dan belajar matematika darinya. Itu adalah tindakan yang nekat dari Aini sebab Ibu Desi terkenal keras. Murid-murid lain cenderung menghindarinya. Aini malah mendekati kobaran api. Jadilah Aini dimarah-marahi Ibu Desi habis-habisan karena tak becus menghitung sederhana sekalipun. Jangan kesini lagi kau Aini. Lelah aku mengajarimu. Kau tak paham-paham. Naik tensiku gara-gara kau. Esok harinya Aini sudah berdiri lagi di bawah pohon nangka itu sambil mendekap buku-buku dan memegangi perutnya. Ibu Desi marah-marah, tapi membukakannya pintu. Mereka belajar matematika lagi dan tensi Ibu Desi naik lagi. Habis Aini didampratnya. Namun semakin keras Ibu Desi memarahinya, semakin kuat kemauan Aini untuk bisa matematika. Semakin Ibu Desi mengusirnya, semakin dia datang lagi. Diusir belak-belakan oleh Bu Desi, Aini mengambil sikap macam orang tak tahu diri. Akhirnya, Ibu Desi menarik kesimpulan bahwa mereka yang mau belajar tak bisa diusir. Di rumahnya, hingga jauh malam, Aini mengulangi pelajaran dari Ibu Desi.
Berulang-ulang kali dia salah. Dia terus mengulangi sambil memegangi perutnya yang sakit. Ibu dan adik-adiknya telah tidur. Malam senyap, bahkan seluruh makhluk di kota Belantik telah tidur. Aini masih terus belajar. Mengalir air matanya karena dia benci pada dirinya sendiri yang tak dapat memecahkan soal-soal matematika. Karena perutnya sakit dan karena dia teringat pada penderitaan ayahnya. Setiap sore Aini tekun belajar dari Ibu Desi. Bu Desi yang sudah tahu bahwa Aini adalah anak Dina, jika melihat Aini selalu teringat pada Dina yang dulu sering dihukumnya berdiri di pojok kelas. Dari ribuan murid yang telah diajar, guru biasanya hanya akan teringat beberapa orang saja, yaitu yang paling pintar dan yang paling tidak pintar. Sayangnya, ibumu masuk kelompok kedua, boy. Kau dan ibumu itu setali 3 uang, gelap gulita matematika. Aini hanya bisa tersenyum getir. Bedanya kau sangat gigih, boy. Kau nekat belajar sampai bisa. Aku suka sikap itu. Sedang ibumu, pasrah saja.